Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Akuntansi Penghimpun Dana dan Jasa Lain. Yang pertama itu ada gambaran tentang bank, gambaran umum perbankan syariah. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu bank. Bank adalah suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali untuk masyarakat. Dan bank juga menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa dan melakukan sistemnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu landasan hukum bank syariah. Ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijelaskan dan menjadi rujukan hukum transaksi pada bank syariah, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita dilarang untuk memakan harta sesama kita. Dan dalam perniagaan itu harus ada suka sama suka, maksudnya itu antara penjual dengan pembeli harus ada rasa sama suka, penjual suka dan pembeli juga suka. Yang kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka." Jadi jelas bahwa di dalam hadis pun dijelaskan bahwa untuk melakukan jual beli itu harus ada suka sama suka antara penjual dan pembeli, antara penjual suka dan pembeli juga suka, bukan karena keterpaksaan dalam melakukan jual beli tersebut. Selanjutnya itu ada beberapa prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah, yaitu yang pertama itu larangan riba dalam berbagai bentuk. Pengimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana dari pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur. Jadi tujuan penghimpunan dana itu ada 3. Yang pertama itu untuk memperbesar modal, memperbesar aset, dan memperbesar kegiatan-kegiatan pembiayaan yang nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jadi, penghimpunan dana terbagi 2. Yang pertama itu penghimpunan dana dengan prinsip wadiah. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah yaitu menggunakan prinsip titipan. Jadi, akad yang sesuai dengan prinsip ini yaitu akad wadiah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dilakukan atau dijalankan berdasarkan akad wadiah. Dalam tabungan wadiah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Prinsip wadiah diperkirakan pada kegiatan-kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Yang kedua, penghimpunan dana dengan prinsip muharabah. Prinsip lain yang digunakan bank syariah yaitu menggunakan prinsip investasi. Jadi akad yang sesuai dengan prinsip ini yaitu akad muharabah. Tujuan muharabah yaitu kerjasama antara pemilik dana yaitu sahibul mal dengan pengelola dana yaitu mudharrib. Tabungan muharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad muharabah. Muharabah sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu muharabah mutalakah dan muharabah muqayyadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Wayuni ingin menjelaskan tentang standar akuntansi bank syariah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau biasa disebut PSAK nomor 50 tentang akuntansi bank syariah. PSAK nomor 50 itu sendiri berisi tentang pernyataan mengenai prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan sering hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK nomor 50 mengharuskan penerbit suatu instrumen keuangan menyajikan instrumen dengan mengklarifikasikan instrumen tersebut
apakah sebagai sebuah aset keuangan, liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas. Itu tergantung pada substansi perjanjian kontraktual dan definisi dari liabilitas keuangan, aset, dan instrumen ekuitas itu sendiri. Menurut PSAK nomor 50, setiap aset dapat disebut aset keuangan apabila ia berbentuk kas, instrumen ekuitas untuk menerima kas atau aset keuangan dari entitas lain. Terakhir, yaitu kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan non-derivatif maupun derivatif. Bank Syariah menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang didasari